It's Teduh Podcast, a tender comprehensive talk with awe-inspiring speaker. I'm Giovanni Tirza will accompany you on a journey full of fascinating knowledge over the next few minutes. This podcast will air every month. Relax and listen because good discussion happens in Teduh. Hai semuanya, Giovanni Tirza is speaking and welcome to Teduh. Kalian semua apa kabar? Semoga kalian masih dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Di Teduh Podcast yang kali ini, di episode yang ketiga, kita akan membahas ya kurang lebih sama sih sama yang bulan lalu. Tentang apa itu? Tentang pelayanan. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah ini beda ruang lingkup. Kalau yang bulan lalu kita banyak membahas bagaimana pelayanan di depan mimbar yang terlihat. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih pelayanan yang di balik mimbar. Siapa orangnya, siapa sih sebenarnya, apa yang mereka lakukan, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini juga agak berbeda dan sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena di Teduh biasanya kita ditemani hanya dengan satu orang narasumber. Tapi hari ini saya ditemani dengan dua orang sekaligus narasumber yang keren-keren dan kece-kece. Siapa narasumbernya? Mari kita lihat. Di depan saya sudah ada dua orang kakak yang ganteng-ganteng dan keren-keren. Yaitu yang pertama ya mungkin sudah sering sekali dilihat apalagi di kalangan Bukit Saitun ya. Yang pertama ada Kanino. Selamat malam Kanino. Selamat malam Tirsa. Dan yang kedua ada Kak Yori. Selamat malam Kak. Selamat malam Tirsa. Mungkin yang kakak yang kedua kurang familiar di mata om-om tante-tante di Bukit Saitun. Tapi tentunya di mata anak-anak gerakan pemuda kakak ini sudah sering sekali dilihat. Ya kan? Tapi harus kita tahu Kak Yori ini dari mana? Gereja mana Kak? Iya, hai Teduh Podcast. Ya terima kasih sudah ngundang saya. Perkenalkan nama saya Yori Salampesi. Saya bergereja di Batra Kasih Makassar. Wah dari Iya. GPIB Batra Kasih. Makasih. Jadi hari ini kita mengundang langsung dua. Dari Bukit dan dari Batra Kasih. Nah kakak-kakak kesibukannya saat ini apa saja sih? Terkhususnya di gereja saat ini kesibukannya melakukan apa saja? Untuk sekarang ya kesibukan kita itu untuk buat video, untuk ibadah online. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di Batra Kasih sendiri agak beda dengan di Bukit Saitun. Kalau di Bukit Saitun kan masih taping. Kalau di Batra Kasih itu sistemnya sekarang live. Jadi dari ibadah keluarga, ibadah pelkat sampai ibadah minggu itu live. Jadi persiapannya dari mempersiapkan ibadah, template untuk ditampilkan pada saat live, semua dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Kakak-kakak sebenarnya bergerak di bidang apa sih kalau di gereja? Kalau saya Multimedia. pribadi tim multimedia khususnya pasti. Tim multimedia. Kalau Nino Sama multimedia tim pasti. multimedia juga. Nah mengingat tentang gereja berarti kita pasti mengingat pelayanan. Pasti ada waktu di mana kakak-kakak semua itu, nih waktunya saya mulai pelayanan. Bisa dong diceritain sejak kapan kakak-kakak terjun ke bidang yang sedang kakak-kakak geluti? Kalau saya mulai pertama pelayanan itu tahun 2010. Pas setelah CD sama teman-teman angkatan CD kita sempat bikin satu wadah di Gerakan Pemuda yang bergerak di bidang multimedia. Dan sampai sekarang masih bergerak di bidang multimedia. Kalau Kak Yori? Kalau misalnya saya ya long journey sih kalau untuk bilang pelayanan. Soalnya saya pribadi dari kecil, dari PA, PT, dan GP itu cuma datang gereja, sekolah minggu pun jarang. Sampai ada turning point saya setelah CD, saya kuliah ke Surabaya. Setelah kuliah ke Surabaya ada biasalah pergaulan dan segala macam. Dan akhirnya ada turning point di gereja GPIB Sejahtera Surabaya. Saya diminta untuk jadi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kayak hello. Drama ya Kak? Drama benar, jadi drama Tuhan Yesus. Jadi kayak pertama ngerasa nggak pantas ngapain. Saya juga nggak pernah ikut ibadah juga jarang, apa segala karena terbelenggu di pergaulan. Jadi pada saat itu turning point-nya pada saat diminta untuk drama pada saat di Surabaya. Setelah itu change
untuk pola pikir dalam pelayanan segala macam, akhirnya berserah diri akhirnya untuk apa yang saya punya untuk melayani Tuhan seperti itu. Kalau Kak Yori kan tadi sudah ngomong kalau misalnya gereja jarang dan lain sebagainya. Kalau Kak Nino sebelum masuk ke dunia yang ini multimedia, apakah pernah sempat pelayanan di depan mimbar, nyanyi kah atau apakah? Tidak pernah, selalu di belakang mimbar. Jadi selama ini ya udah pas mulai masuk setelah CD langsung terjun ke dunia multimedia. Nah, awal mulanya ini masuk di bidang multimedia, apakah itu kakak-kakak karena latar belakang pendidikan atau mungkin cuma hobi, suka pegang kamera dan lain sebagainya atau memang purely intentionnya itu untuk ya mau coba-coba hal-hal baru, apalagi tadi Kanino sempat mention kalau di 2010 mungkin di saat-saat itu ya belum se-booming ini kan, pasti kamera, multimedia dan lain sebagainya itu masih baru untuk di kalangan gereja. Apakah ada awal mulanya itu karena apa Kak? Yang kalau saya pertama itu memang hobi fotografi. Terus kebetulan ketemu di teman-teman CD yang hobi untuk fotografi juga. Jadi ya kita bikin itu multimedia sama-sama dan kita coba bikin wadah untuk aktif di gereja. Nah kalau saya sendiri, kalau misalnya background dari multimedia sebenarnya hampir dibilang hampir sama dengan backgroundnya itu karena saya kuliah di background pendidikan di teknik informatika. Tapi kalau misalnya dibilang pegang kamera atau ngedit dan segala macam itu semua otodidak. Dari dulu waktu kuliah itu mengandalkan dengan keyword di Google itu how to. Jadi how to apa. Jadi belajar dari situ. Jadi kalau misalnya mau dilihat multimedia, kalau misalnya sebelum pandemi multimedia di gereja khususnya di Batra Kasih itu multimedia itu hanya untuk slide presentasi slide Hari tata Minggu, ibadah hari ya ibadah. di hari Minggu. Tapi jauh untuk ini saat pandemi ini multimedia itu sudah melebar luas. kemana-mana. Iya. Kalau seperti itu berarti kedua kakak ini memang unsurnya itu memang dari diri sendiri, tidak ada paksaan yang kayak karena misalnya biasanya kan kayak tadi saya bilang 2010 itu masih baru, mungkin kekurangan sumber daya jadi ada yang maksa harus gini. Tapi enggak ya berarti Kak, memang dari diri sendiri Nggak ada, mau. Iya, benar. Nah, di kondisi yang seperti ini, di saat gereja ibadah semua itu kita pindahkan ke ibadah virtual, job desk-nya pasti mungkin berbeda. Kalau misalnya berbeda, misalnya awalnya Kak Yori buat slide, sekarang pasti udah tidak bisa buat slide Iya. karena kita tidak ibadah di gereja. Benar. Apakah kakak-kakak masih memegang tanggung jawab yang sama atau berbeda? Saya rasa sama ya, kalau saya masih tetap Iya, belakang hampir kamera, hampir sama karena tapi tanggung jawabnya lebih kayaknya karena seperti ibadah keluarga kita masih tangani. Kalau misalnya kan pada sebelum Jadwalnya lebih padat. pandemi ya sebelum pandemi kan tim multimedia nggak pernah ngambil alih kayak ibadah keluarga, ibadah pelkat, kita nggak pernah ambil alih semuanya pada saat hari Minggu saja kita. Tapi ketika di pandemi kita mengambil lebih job desk-nya lebih banyak pada saat ini. I see. Berarti ini kan berarti pengalaman yang baru karena ya pandemi baru sekarang, kakak-kakak baru merasakan ibadah virtual, tanggung jawabnya lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi pasti selama perjalanan kakak-kakak melayani di balik mimbar itu banyak pengalaman-pengalaman yang tentunya intriguing seru, berkesan gitu. Bisa nggak Kak ceritain beberapa atau satu yang betul-betul saya rasa kayak ada pasti yang kayak tadi Kak Yori bilang ada turning point. Pasti ada pengalaman yang sangat berkesan yang kayak changing your whole perspective sama pelayanan di balik mimbar. Selama ini ya, kalau mungkin banyak yang tidak tahu, kalau kerja tim multimedia itu selama ini seperti apa, susahnya seperti apa, kita kadang banyak kekurangan, tapi entahlah mungkin karena kita kerja di gereja, selalu ada berkat gitu. Kadang-kadang biasa kalau kita lagi sementara mengedit, sementara take video, biasa kita kayak
kurang makan, kurang minuman, tapi selalu ada berkat. Ada dari jemaat-jemaat yang selalu membawakan itu. Jadi maksudnya selama kita serius dalam pelayanan tidak pernah, percaya saja pasti ada selalu berkat. Kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya hal yang menarik banyak sekali dari suka duka, karena ada sampai hal konyol pada saat terjadi proses pembelajaran di mana hal baru yang seperti Tirsa bilang, semua hal baru kita belajar dari teman-teman yang mungkin belum pernah pegang kamera, belajar ngedit, belajar ini itu. Tapi yang saya rasa di mana kita ingin belajar untuk memberikan hal yang terbaik buat Tuhan. Jadi karena seperti Nino bilang tadi, ketika kita berikan yang terbaik, banyak berkat juga kembali ke kita. Lucunya Kak Yori sudah sempat mention pertanyaan saya yang selanjutnya. Apa itu? Suka dan duka menjalani pelayanan di belakang mimbar ini. Saya mau cerita sedikit Kak. Selama ini saya itu pelayanan di depan mimbar. Saya mungkin kantoria, saya ikut paduan suara. Karena pandemi ini saya jadinya ikut tim produksi video. Dan tentu banyak suka duka dan itu sangat-sangat berbeda sama yang saya rasakan ketika saya ikut paduan suara dan lain sebagainya. Tapi saya butuh perspektif kakak-kakak yang tentunya sudah menjalani jauh lebih lama daripada saya. Karena ini kayak saya rasa tuh kadang-kadang kebetulan saya ada di tempat ini. Kalau kakak-kakak kan memang terjun ke dunia ini. Perspektif kakak-kakak di suka dan duka selama menjalani pelayanan belakang mimbar itu gimana? Suka dan duka ya, kalau masalah suka dan duka, sebenarnya tim multimedia kalau Bukit Zaitun khususnya itu ya, kebanyakan itu sukanya. Karena meskipun itu hal-hal yang sulit, semuanya dikerjakan dengan senang, dengan happy. Meskipun banyak kadang orang yang memberi kritik yang kadang tidak masuk akal ya. Lucu. Kritiknya kadang lucu. Ya itu buat kita bukan, tidak membuat kita down, tapi itu membuat kita semangat, membuat teman-teman semangat. Karena kalau ya selama ini memang banyak ya, sering kita bikin video itu tidak pernah lancar. Kadang kemarin saja sempat telat, sudah mulai banyak kritik-kritik ini. Mereka tidak pernah tahu seperti apa kita kerja. Kita begadang sampai pagi, tapi kita tidak pernah mengeluh tentang itu. Teman-teman semua di sini tidak pernah mengeluh tentang itu. Teman-teman selalu senang, teman-teman selalu beri yang terbaik. Karena teman-teman semua di sini tahu, kalau kita beri yang terbaik, pasti Tuhan juga kasih kita yang terbaik. Jadi masalah suka dan duka itu, dukanya bisa jadi suka ya sebenarnya. Kalau misalnya suka dan duka, kalau misalnya Nino bilang tadi sukanya lebih banyak, kalau menurut saya, perspektif saya pribadi, dalam pelayanan itu namanya juga kita pikul salib ya. Betul. Pasti dukanya itu lebih banyak daripada sukanya menurut saya pribadi ya. Tapi bagaimana kita menyikapi duka tersebut, hingga bisa menjadi berkat buat orang lain. Seperti Nino tadi mention, kayak misalnya peristiwa yang kemarin, kayak misalnya telat upload video dan segala macam. Batara Kasih pernah juga, tim multimedia Batara Kasih pernah juga merasakan seperti itu. Tapi jemaat tuntut kita kenapa ini kenapa sampai ada omongan ini itu. Tapi mereka nggak tahu bagaimana proses kerjanya kita, bagaimana kita seperti begadang, kita melawan lemotnya internet, bagaimana kita hang laptop, mungkin masih pakai laptop pribadi, kita pakai laptop pribadi untuk upload sendiri. Jemaat itu tidak tahu seperti itu. Tapi bagaimana kita membawa itu dengan sukacita. Seperti ini, membawa itu dengan sukacita. Segala duka kita membawa sukacita hingga video atau apapun yang kita sajikan untuk jemaat itu menjadi berkat buat jemaat. Seperti itu. Nah, tadi kakak sempat ngomong kalau jemaat itu tidak pernah tahu di belakangnya sebenarnya apa. Iya. Orang-orang kan often ya Kak kayak begitu, judging, tapi tidak tahu sebenarnya kita itu been through apa, kita itu harus melewati apa, rintangan apa. Nah, ini juga menjadi pertanyaan saya yang selanjutnya. Kadang dari dulu saya selalu melihat kalau orang-orang di
di dalam gereja underappreciated sama tim di belakang layar. Ini bukan cuma sekarang, bukan cuma masalah waktu pandemi, tapi saya berbicara juga kayak kostor, security, terus multimedia dan lain sebagainya. Itu kadang orang-orang ya ini badannya bisa jalan tanpa kalian. Yang penting ada pendeta, yang penting ada majelis, yang penting ada kantoria, organis itu sudah aman. Kalian tidak ada ya sudah. Kadang orang tuh berpikiran seperti itu. Walaupun saya juga kadang pelayanan di depan mimbar, saya tetap mendengar orang-orang yang seperti itu karena ketika sekarang ibadah mulai virtual, saya merasakan orang-orang lebih sering, ih bagus ya kemarin kok kantoria di ibadah ini, bagus ya kemarin gini, tapi tidak pernah ada yang, ih bagaimana timnya bagaimana, semangat tidak, gini tidak. Jadi pendapat kakak-kakak tentang orang-orang yang di belakang mimbar ini tapi selalu underappreciated atau tidak direspek, itu gimana? Untuk saya ya, kalau masalah orang tidak respect sama kita juga selalu diskusi sama tim ya. Kalau ada orang-orang seperti itu sudah, kita acukan saja. Yang penting kita semua serius berikan yang terbaik untuk pelayanan. Apapun itu orang bilang, yang penting kita tidak bikin salah. Kita bikin yang betul, karena dalam situasi sekarang ya, kita bikin betul saja orang salahkan. Apalagi kita bikin salah. Jadi selama yang kita buat itu betul, kita percaya saja, yakin. Ada mungkin orang yang kritik ke kita, tapi lebih banyak yang mendukung kita. Jadi percaya saja dengan segala keterbatasan ya, untuk kalau masalah kekreatifan ya keterbatasan bukan batasan ya, pastinya. Kira-kira itu. Iya, kalau misalnya saya sih tentang unappreciate itu gimana ya? Sebenarnya kita dari yang belakang-belakang layar, dari tim produksi, tim multimedia segala macam, kita hanya butuh, kita nggak perlu diagung-agungkan, kita nggak perlu, ini videonya luar biasa keren, keren banget, parah. Kita nggak perlu kayak gitu. Kita cuma bilang terima kasih ya. Ya. Kita hanya butuh itu sebenarnya. Kita hanya terima kasih ya sudah upload. Kita bisa beribadah di rumah. That's it. Sebenarnya kita hanya butuh itu. Kita tidak perlu terima kasih. Kita hanya butuh terima kasih. Dan berproses juga, kita tidak bisa menyalahkan jemaat sepenuhnya. Karena ini juga hal yang baru bagi jemaat. Jadi belum tahu bagaimana menyikapi kondisi seperti ini. Bagaimana kan yang selalu yang dapat appreciate itu kantoria, yang kantoria, paduan suara, vokal grup dan segala macam yang memang selalu ada yang ibadah seperti biasa. Tapi keadaan seperti ini mungkin jemaat juga merasa hal yang baru, jadi kaget juga, jadi belum tahu bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara mengapresiasi usaha dan kerja kerasnya tim multimedia. Tapi itu aja, kita tim multimedia hanya butuh terima kasih. Saya rasa semuanya bukan cuma berlaku sama tim multimedia ya Kak. Iya. Kostor, security dan lain sebagainya itu selalu, kayaknya saya rasa mereka semua cuma butuh terima kasih. Iya. Mereka mendengar kita bilang selamat hari Minggu pun tuh kayak wah senang sekali. Ditegur setelah pelayanan, ditegur terima kasih. Itu sudah sukacitanya luar biasa, betul. Betul. Dari semuanya itu, dari tadi kita bicara pelayanan. Kakak melihat pelayanan itu seperti apa? Bagaimana sih maknanya dalam kehidupan kakak? Pelayanan itu gimana? Ya pelayanan, apa yang kita bisa beri yang terbaik ya. Untuk melayani, bukan karena dipaksa, tapi dari kemauan kita sendiri. Ya berani susah, karena ya begitu. Seperti keadaan sekarang kan, kalau kita prosesnya panjang, harus begadang, alat yang kurang, dan dapat tanggapan-tanggapan yang kurang dari jemaat. Tapi itu kita tidak perlu tanggapi yang seperti itu. Yang penting kita buat yang benar, karena buat yang benar untuk Tuhan. Kalau saya menyikapi tentang pelayanan itu bisa jadi bumerang buat kita, bisa jadi berkat buat kita. Dimana ketika kita bilang kita pelayanan, tapi ketika hatinya kita untuk dilihat
Oh iya, kita supaya kita tunjukkan kita bisa tim multimedia Batra Kasih, tim multimedia Bukit Zaitun, kita menampilkan, kita bikin ini, kita bikin itu untuk dipuji, untuk bersaing misalnya. Oh iya, Bukit Zaitun bikin ini. Batra Kasih bakal bikin lebih daripada Bukit Zaitun. Ketika kita melihat pelayanan seperti itu akan jadi bumerang buat kita sendiri, buat kita pribadi, karena itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Namanya pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya kita dengan perspektif seperti itu, kita siapa yang lebih bagus, makanya kalau misalnya saya setiap produksi, setiap apapun, acara apapun, saya bilang sama teman-teman, kalau kita ini segala apa yang kita lakukan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau misalnya ada hati dibilang untuk kita lebih bagus daripada A, kita lebih bagus daripada B, lebih baik keluar, tenangkan hatinya, baru masuk lagi kembali kita pelayanan. Karena itu yang saya bilang, bumerang, akan jadi bumerang. Kita sebagai manusia itu manusia kompetitif, dilahirkan sebagai kompetitif. Tapi berbeda ketika pelayanan. Pelayanan itu memang kita sudah diberikan 100% sama Tuhan. Masa kita cuma memberikan 50% sama Tuhan. Kita harus memberikan 100% atau mungkin lebih dari apa Tuhan yang berikan. Walaupun memang tidak bakalan mungkin kita kasih lebih apa yang Tuhan kasih kepada kita. Tapi kita usahakan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita, niat kita untuk apa dalam pelayanan harus dikoreksi untuk melayani. Itu sih. Kalau saya juga rasa seperti itu Kak. Kita tetap kompetitif boleh, tapi kompetitifnya untuk tetap merendah di depan Tuhan. Betul. Nah, apa sih Kak sebenarnya hal-hal yang memotivasi kakak-kakak untuk tetap ada di bidang ini? Kalau saya belakangan ini memang saya sempat sudah agak mundur dari pelayanan lah. Cuman sempat dipanggil lagi sama teman-teman di sini. Dan yang luar biasanya masuk ke tim multimedia, lihat teman-teman yang berjuang mati-matian untuk sampai bisa menampilkan video tepat waktu meskipun dengan segala keterbatasan. Itu juga yang membuat kenapa saya tidak kembali lagi pelayanan gitu. Ini ada teman-teman yang sudah ikhlas lagi kembali dengan semangat yang luar biasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kayak saya lihat, baru lagi saya lihat ada yang seperti ini begitu. Pelayanan dengan sepenuh hati, bukan karena uang. Pelayanan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Itu yang saya lihat di teman-teman yang rela bekerja dengan alat yang seadanya, dengan keterbatasan, tapi betul-betul untuk Tuhan. Dan itu yang bikin kayak semangat kembali lagi untuk melayani. Kalau misalnya dibilang semangat, kalau saya pribadi ya di tim multimedia Batra Kasih, semangat ketika ketemu sama teman-teman. Ketika ketemu sama teman-teman, ada brainstorming baru, kita mau buat apa lagi, kita mau ngapain lagi, itu yang buat semangat. Dan ada saja hal-hal lucu yang mungkin juga teman-teman rasakan ketika di tengah produksi atau di tengah mempersiapkan preproduksi, semua ada hal-hal yang tidak diduga akan menjadi cerita. Kayak contohnya ada hal-hal ketika kemarin itu sempat di ibadah keluarga kita udah prepare semua, tapi ada ketika pada saat kita mau live, kan kita di Batra Kasih live, pada saat kita mau live ada something terjadi di depan. Jadi kan soalnya di tim multimedia itu di belakang, jadi agak jauh dari mimbar. Jadi ada yang jadi volunteer lah, komunikasi, karena kita nggak punya HT dan segala macam, jadi ada komunikasi. Teman saya ini ada mau memberitahu sesuatu kepada yang operator. Ketika sudah mulai ibadah, sudah nyanyi pembuka, ternyata injak saklar, cepret, mati dong. Live-nya mati total. Jadi kita panik kan, kayak kita mau emosi, tapi ini sesama teman, mau bagaimana? Ya dibawa ketawa aja. Jadi itu hal-hal seperti itu, ada saja kejadian-kejadian yang lucu. Pasti saya percaya juga teman-teman tim multimedia Bukit Zaitun punya cerita dalam setiap produksi atau pada saat produksi, ada saja hal-hal lucu. Itu yang membuat rindu untuk ketemu lagi, untuk rindu pelayanan bersama-sama lagi, seperti itu. Di luar sana
tentu banyak orang-orang yang menggeluti bidang yang kakak sedang geluti. Tapi mungkin ada juga beberapa yang rasa, aduh kayaknya saya mending pelayanan di depan. Kenapa saya tidak belajar menyanyi saja? Kenapa saya tidak belajar main gitar saja? Supaya saya dilihat, karena kayak tadi yang saya bilang, kadang-kadang underappreciated, kadang-kadang kurang respected. Caranya untuk tetap improving yourself walaupun lagi banyak tantangan. Dan apalagi ketika orang anggap sebelah mata itu gimana Kak? Ya, kalau itu simpel sih sebenarnya ya. Kalau bagaimana kita ngerti loh pelayanan itu buat siapa. Kalau pelayanan itu tadi ya seperti buat dipuji atau buat supaya dapat uang, nah itu salah. Tapi kalau kita mengerti betul pelayanan buat Tuhan ya, pasti kita 100%. Seperti itu. Kalau misalnya untuk improve, ya itu saya tadi bilang tadi, ketika kita setengah sama-sama, pada saat kita sudah mau pulang, kadang di parkiran pun kadang, kayaknya enak dibikin kayak gini deh, kayaknya enak dibikin kayak gini deh, kayaknya ini bikin begini. Itu pertama di tim multimedia, saya tidak tahu bagaimana di Bukit Zaitun, adanya tim multimedia ini di Batra Kasih khususnya, banyak orang-orang yang tidak pernah dilihat, nggak pernah dilihat di gereja, akhirnya dia berani tampil untuk memberi talentanya, saya punya loh di sini, saya punya loh di sini, seperti itu. Jadi tim multimedia ini kalau misalnya digaris secara luas, kayak contohnya di tim multimedia Bukit Zaitun, di sini ada yang kantoria juga, kayak Tirsa ada kantoria, di Batra Kasih juga. Di tim multimedia Batra Kasih ada kantoria juga, ada pemain musik juga. Jadi tim multimedia itu sebenarnya tidak membatasi diri, di mana iya saya ngerti video, saya ngerti musik, saya ngerti edit video, saya ngerti edit suara, saya gambar jago, enggak begitu. Tapi bisa saling insight sama satu sama lain, bagaimana kita berkembang bersama-sama bikin hal ini. Kayak contohnya saya appreciate sekali lagi buat tim Batra Kasih juga, tim Bukit Zaitun juga yang rela, yang kayak seperti Nino bilang tadi, rela begadang, rela istilahnya meninggalkan kuliahnya mungkin, pekerjaannya yang untuk brainstorming sampai malam-malam. Itu yang akan mengembangkan pribadi. Pribadi itu bukan soft skill saja, bukan soft skill untuk ngedit dan segala macam, tapi di mana kekeluargaannya kita bertumbuh, bagaimana kita menyikapi persahabatan, pertemanan itu seperti apa. Seperti jauh sih, luas. Last question nih Kak. Pesannya untuk semua teman-teman di luar sana. Mau itu yang mungkin sekarang lagi bergelut kayak tadi saya bilang, ini sebenarnya saya bisa lanjut gak sih di belakang mimbar? Atau pokoknya pesan apa sih yang bisa kakak-kakak kasih dari our whole conversation malam ini? Iya, kalau misalnya ini pesan untuk kita semua, untuk mengingatkan kita sendiri buat teman-teman yang di luar sana, jangan pernah menyerah dalam pelayanan. Walaupun ada cibiran, walaupun ada omongan-omongan negatif buat kita atau kritik-kritik pedas buat kita, biarkanlah itu menjadi motivasi buat kita untuk berpelayanan lebih, meningkatkan tingkat pelayanan kita, level pelayanan kita lebih baik lagi. Karena walaupun orang-orang di luar sana tidak menghargai kita, tidak mencibir kita, tapi yakin dan percaya saja ada satu sosok yang selalu mendukung kita, selalu menghargai kita, yaitu Tuhan selalu melihat kita, memperhitungkan segala hal apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Pelayanan dari hati ya. Pelayanan dari hati, percaya saja, tidak perlu peduli dengan kata-kata orang yang underestimate seperti itu. Karena percaya saja banyak sekali yang dukung kita sebenarnya. Betul. Itu saja. Banyak sekali jadi, yang dukung. Fokus, kita nggak, kalau saya pribadi, dengar yang positif saja. Kita nggak perlu fokus dengan orang yang tidak suka kita. Nggak perlu, kita harus fokus aja yang orang yang menghargai kita, yang selalu mendukung kita. Ya walaupun satu orang, dua orang itu cukup. Itu sangat-sangat cukup. Itu sangat-sangat cukup di mana ketika kita didukung, kita bilang, oh ya, bukan kita berjalan sendiri, tapi ada yang dukung. Cukup, itu cukup. Orang-orang yang konstruktif itu betul-betul sangat penting dalam lingkungan kita, Iya. berpelayanan berarti. Benar.
Teman-teman, intinya di sini adalah bagaimana kita giving our best. Yes. Bagaimana kita memberikan 100% mau itu pelayanannya dalam bentuk apapun. Mau di balik mimbar, mau di depan mimbar, apapun yang teman-teman kerjakan saat ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, dari semuanya jawaban-jawaban tadi, ada quote yang mengingatkan saya sama jawaban-jawaban yang kakak-kakak sudah paparkan dari tadi. See every day as an opportunity to better yourself. Artinya apa? Artinya kita harus melihat setiap hari itu sebagai kesempatan, sebagai waktu untuk kita terus improving ourselves. Untuk membuat diri kita jauh lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Mungkin teman-teman tidak sadar kenapa dari tadi saya itu ngomongnya improving ourselves dan lain sebagainya. Karena mungkin ini sebagai orang Indonesia kita tidak peringati atau malah ini adalah pengetahuan baru yang saya share ke teman-teman. Tapi bulan September, bulan ini adalah bulan self improvement month. Jadi bulan yang diperingati untuk kita terus self improving ourselves. Nah, intinya adalah kita harus stay in our lane. Apapun yang kita lakukan, just stay in your lane. Apapun yang sedang teman-teman kerjakan, apapun yang teman-teman usahakan, kerjakanlah dengan baik. Dan terus know your worth. Mungkin ada masa teman-teman di mana rasa saya tuh useless. Kapan sih saya useful? Tapi percaya semua hal yang kalian kerjakan dengan sepenuh hati dan arahnya untuk Tuhan, itu adalah hal yang baik. Saya sangat berterima kasih untuk pembicaraan kita malam ini kakak-kakak. Sungguh banyak sekali insight, banyak sekali pengetahuan yang baru saya dapatkan dari kakak-kakak. Itu juga membuat saya melihat pelayanan itu lebih luas lagi. Dan saya betul-betul bersyukur bisa berbicara sama kakak-kakak di malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak kakak-kakak. Also teman-teman jangan lupa Teduh Podcast akan selalu muncul di Jumat pertama di setiap bulannya. Dan stay tuned, relax and listen because good discussion happens in Teduh.